Halo semuanya, balik lagi ke video kali ini. Di video kali ini gue mau ngajarin lagi untuk materi tentang pasar. Jadi kalau di video kemarin kita udah belajar tentang PPS, pasar persaingan sempurna. Sekarang kita akan belajarnya pasar monopoli gitu. Dimana mungkin sebelum-sebelumnya gue udah sempet singgung gitu. Kalau seandainya pasar monopoli, karakteristik paling utamanya ya adalah pasar ini adalah pasar dengan hanya ada satu penjual saja gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa dapat uh, barang ini selain dari si penjual satu itu gitu. Nah, dan barangnya juga sifatnya unik ya gitu. Nah, sehingga kalau seandainya kita berbicara tentang kurvanya gitu ya, kurva permintaan gitu. Nah, kalau diperhatikan kan kemarin itu di PPS kita bedain ya, ada pasar permintaan di pasar sama pasar karena dan juga permintaan di perusahaan gitu. Sedangkan kalau di monopoli ini, pasar itu kan selalu bentukannya gini ya kurva permintaannya gitu. Nah, karena dia satu-satunya perusahaan dalam pasar ini, maka seluruh permintaan ini juga menjadi permintaan dari si perusahaan tersebut gitu. Sehingga kurva permintaannya itu sifatnya marketnya atau pasarnya sama dengan perusahaannya gitu ya. Oke. Nah, terus gitu. Kalau kemarin kan kita udah coba lihat ya, kalau yang pasar persaingan sempurna gitu. Oke, permintaannya sama dengan harga, sama dengan average revenue, sama dengan MR gitu. Terus kalau yang di sini gitu apa gitu? Apakah sama juga atau gimana gitu? Yang udah pasti demand ini pasti selalu sama dengan price ya, karena kan ini selalu nunjukin kira-kira di kuantitas berapa yang diminta itu harga yang berlaku sedang berapa gitu ya. Nah, kita balik lagi nih, fokus ke rumusnya. Total revenue itu sama dengan price kali quantity. Sehingga kalau kita mau dapat price, price itu adalah total revenue dibagi quantity. Apapun kondisinya pasti kayak gini kan. Nah, di mana total revenue bagi quantity, ya ini adalah average revenue gitu ya. Sehingga ini adalah average revenue gitu. Nah, terus kalau marginal revenue-nya gimana? Nah, ini harus agak hati-hati gitu. Bedakan antara PPS sama monopoli. Kalau PPS, harga itu ditentukan oleh pasar. Jadi sudah ada angkanya. Jadi kayak contoh 40 gitu atau berapa gitu. Sedangkan di kondisi ini, harga itu tidak ditentukan oleh pasar. Tapi harganya itu emang ya tercipta dengan kekuasaan dari si perusahaannya gitu. Sehingga harganya itu harus memperhatikan juga permintaannya. Jadi bayangin di sini kan selalu ada ini ya, selalu ada apa? Persamaannya gitu, persamaan permintaan, kurva permintaan sehingga ya kayak contoh nih price sama dengan contoh 20 jangan 20 deh, 100 kurang 5 ki gitu contoh. Nah, dari segi ini aja itu udah beda antara PPS sama monopoli gitu. Nah, ini juga yang ngebuat makanya marginal revenue-nya beda gitu. Kalau di PPS gitu, total revenue kan tadi price kali quantity sehingga 40 quantity. Jadi kalau kita mau cari marginal revenue, tinggal diturunin aja 40 key diturunin terhadap key, dapatlah 40. Sedangkan kalau di monopoli, kita mau cari total revenue nih, price kali quantity. Price-nya kan 100 kurang 5 key gitu ya. Terus dikali lagi dengan key, sehingga total revenue-nya jadinya 100 key dikurang 5 key kuadrat. Nah, berarti marginal revenue-nya berapa? Kalau kita turunin, justru jadinya 100 kurang 10 key. Nah, kalau kita perhatiin, fungsinya justru jadinya berbeda dengan fungsi permintaan, sehingga kurvanya pun jadinya berbeda. Cuman satu hal yang kita bisa tarik kesimpulan adalah perbedaannya di sini nih. Kalau marginal revenue dia minus 10, kalau seandainya fungsi permintaan itu minus 5. Yang berarti menunjukkan marginal revenue itu tuh kurvanya lebih tegak. Karena ini tuh ceritanya kayak slope-nya lah gitu kemiringannya. Sehingga kita bisa bikin nih sebenarnya kurva MR-nya jadinya gini gitu. Nah, inilah kurva yang nanti akan selalu kita pakai untuk membahas dan menganalisa pasar monopoli gitu. Nah, coba mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam gitu, gue mau coba bahas sih sebenarnya apa-apa aja sih sebenarnya alasan terciptanya monopoli. Alasan kenapa ada monopoli. Nah, yang mana sebenarnya dalam kasus dunia nyata ini kita sering kali bisa lihat ada perusahaan-perusahaan monopoli, tapi
monopoli-monopoli yang terjadi itu biasanya tercipta dengan alasan-alasan yang berbeda-beda gitu. Yang pertama, bisa jadi monopoli itu tercipta kalau seandainya ada kepemilikan pada sumber daya gitu. Sumber daya utama ya, terutamanya. Maksudnya kayak gimana? Contoh, kalau seandainya kita bahas apa ya? Coba kita ini aja ya, kayak contoh-contoh yang sifatnya abstrak aja ya gitu. Contoh seandainya kita mau buat laptop gitu, kita mau bikin laptop. Nah, sumber dayanya apa sih? Sumber dayanya kan paling berarti kayak mesin-mesin gitu ya, teknologi dan sebagainya gitu. Nah, coba bayangkan kalau seandainya ada satu perusahaan yang sebenarnya mereka itu menguasai semua sumber daya mesin itu gitu. Jadi, perusahaan lain itu tidak bisa untuk punya sumber daya mesin-mesin untuk membuat laptop. Nah, otomatis pesaing-pesaing jadinya nggak bisa dong untuk memproduksi laptop. Makanya jadinya laptopnya akan menjadi pasar monopoli gitu. Jadi itu ilustrasi pertama gitu. Inilah kenapa kepemilikan pada sumber daya utama kalau hanya dikuasai oleh satu perusahaan, otomatis dia akan jadi monopoli gitu. Nah, yang kedua itu biasanya kalau seandainya ada yang namanya paten atau rights. Nah, ini apa gitu? Ini tuh adalah kayak suatu apa ya, sertifikasi kepemilikan di mana tidak boleh atau kayak kita yang menemukan pertama kali barang tersebut gitu, sehingga orang-orang lain kalau mau membuat hal yang sama itu tidak boleh gitu, atau setidaknya harus izin ke kita. Contoh gitu, kalau penemu Apple gitu. Nah, itu dibikin ini nih patennya Apple gitu. Nah, otomatis pasar Apple itu hanya dikuasai oleh satu perusahaan aja ya, Apple gitu, iPhone. Sorry, kayak pasar iPhone kalau dia jadinya monopoli gitu, karena yang memproduksi cuma boleh Apple. Karena Apple aja yang punya patennya gitu. Oke. Nah, biasanya selain itu ada juga alasannya adalah karena adanya pilihan dari pemerintah gitu atau government. Jadi kadang tuh monopoli tidak tercipta secara natural, tapi memang pemerintah yang menghendaki itu harus dijadikan monopoli. Nah, itu biasanya adalah untuk sektor-sektor yang sifatnya BUMN. Jadi sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak itu biasanya dikuasai oleh pemerintah saja gitu. Nah, makanya itu yang membuat kayak beberapa perusahaan-perusahaan kayak contoh PLN, mereka kan monopoli listrik gitu ya. Jadi kita kalau mau dapat listrik yang tersambung di setiap rumah itu hanya boleh lewat PLN. Nah, itu kenapa kayak gitu? Karena emang pemerintah yang menghendaki itu harus terjadi gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya natural monopoly. Natural monopoly. Nah, natural monopoly ini tuh apa sih? Natural monopoly itu adalah kondisi di mana monopoli itu tercipta gara-gara perusahaan itu tuh memiliki efisiensi yang sangat besar. Efisiensi tinggi. Sehingga sebenarnya kalau ada perusahaan lain yang masuk gitu, otomatis mereka akan kalah saing sama si perusahaan yang sudah memiliki efisiensi yang tinggi nih gitu. Ilustrasinya sederhananya gini logikanya. Efisiensi tinggi, perusahaan kalau punya efisiensi tinggi berarti biaya produksinya rendah, ya kan? Sehingga mereka punya kemampuan untuk menentukan harga yang sangat rendah gitu. Nah, bayangin kalau seandainya kalian perusahaan yang baru nih masuk gitu. Nah, otomatis mungkin kalian nggak akan efisien, sehingga biaya produksinya cukup mahal. Nah, karena kalian harus juga dapat keuntungan, jadi mau nggak mau, kalian harus ngeset harganya cukup tinggi. Ya, dari sana aja udah kelihatan, kalian akan kalah saing jadinya. Gitu. Jadi kadang monopoli itu tercipta karena ada perusahaan yang bisa memproduksi dalam skala efisiensi yang sangat tinggi. Gitu. Oke. Nah, kita udah lihat teori yang pertama, alasan kenapa sih monopoli ini tuh bisa terjadi gitu. Nah, yang kedua, kenapa sih sebenarnya jadi kenapa monopoli itu tuh sifatnya tidak efisien? Efisien gitu. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, biasanya pasar persaingan sempurna itu dianggapnya udah efisien. Nah, kalau monopoli itu dianggapnya tidak efisien. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, balik lagi sebenarnya dari si kurvanya gitu. Ini demand, sedangkan ini marginal revenue gitu ya.
Nah, ini quantity, ini price. Nah, anggaplah kalau seandainya kita punya marginal cost gitu ya. Ini marginal cost, dan ada overage cost-nya. Tapi mungkin overage cost-nya bakal gue ilangin dulu gitu. Logikanya selalu sama kan. Mau di pasar apapun, perusahaan itu berusaha untuk memaksimumkan keuntungan. Ya kan? Sehingga mereka akan berproduksi di kondisi MC-nya sama dengan MR. Nah, berarti sebenarnya si produsen itu tuh ya dia akan, kalau si monopoli, dia akan produksi di sini nih. Ki monopoli ini juga price-nya di monopoli gitu ya. Gitu. Nah, padahal kalau seandainya logikanya itu di pasar persaingan sempurna yang terjadi apa sih? Dia itu menetapkan di kondisi marginal cost sama dengan MR juga, tapi sama dengan AR, ya kan? Atau dia itu berusaha ngeset price-nya di atas atau price-nya selalu sama dengan MC. Sehingga bisa kita simpulkan sebenarnya kalau seandainya dia memproduksi di pasar persaingan sempurna, ya dia itu akan memproduksi di titik sini nih, gitu. Nah, kelihatan ya, dengan kayak gini, monopoli itu ada kecenderungan untuk menetapkan harga menjadi lebih tinggi dari seharusnya dan memproduksi quantity lebih sedikit dari yang seharusnya, gitu. Nah, inilah yang ngebuat terjadinya ketidakefisiensian dalam pasar monopoli, gitu. Nah, ini tuh akan ditunjukin dengan apa? Ini akan ditunjukin dengan kondisi di mana monopoli itu ada kecenderungan menetapkan harga di atas dari marginal cost-nya. Padahal idealnya, efisiennya itu tuh adalah di PPS di mana price itu akan diset sama dengan marginal cost-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau seandainya kita lihat ya di sini balik lagi ya yang tadi ini quantity, ini price gitu ya. Terus ini kurva demand. Ini sorry ya kalau agak miring-miring dikit. Nah, ini marginal revenue. Ini marginal cost-nya. Nah, berarti kalau dia memproduksi di sini adalah level marginal cost-nya, sedangkan di sini level dari price-nya, gitu ya. Nah, kita bisa lihat berarti ada gap-nya di sini nih. Dia menetapkan harga di atas dari marginal cost-nya, gitu. Sedangkan kalau dia tidak bisa mempengaruhi harga atau dia ada di kondisi efisien, maka price-nya akan sama dengan marginal cost. Nah, secara tidak langsung berarti kita bisa bilang bahwa dalam menentukan monopoli power, kita akan melihat sebenarnya seberapa mampu sih suatu perusahaan itu menetapkan harga di atas dari marginal cost-nya. Jadi perbedaan antara price dan marginal cost gitu. Nah, makanya ini muncullah yang namanya index learner gitu. Index learner ini tuh adalah indeks yang memang secara khusus untuk menentukan monopoly power. Dengan rumus price kurang MC per price. Semakin besar monopoli powernya, maka nilainya juga akan semakin besar gitu. Oke. Nah, berarti udah bisa tahu kan sebenarnya kalau kita mau mengukur monopoli powernya PPS berapa gitu. Nah, PPS itu kan menetapkan price sama dengan marginal cost. Berarti udah ketahuan nih. Udah pasti monopoli powernya 0 gitu. Nah, sedangkan kalau monopoli gimana? Nah, monopoli ini pasti dia akan selalu lebih besar dari 0 lah gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mau untuk tahu kalau di PPS kan kita udah lihat ya jangka pendek dan jangka panjangnya gimana. Nah, kita juga mau tahu kira-kira di monopoli ini kira-kira gimana sih jangka pendek dan jangka panjangnya gitu. Nah, sebenarnya monopoli ini tuh kita tidak bisa bedakan antara jangka pendek sama jangka panjangnya gitu. Karena ya mau apapun kondisinya nggak akan ada perusahaan yang sama sekali masuk ke dalam pasar gitu. Sehingga ya sebenarnya bisa jadi ada 3 kondisi aja yang terjadi sama juga. Dan ini ketiga-tiganya bisa terjadi di short run maupun long run ya gitu. Pertama adalah kalau seandainya terjadi normal profit atau zero profit lah gitu. Ini kondisi ketika ini ada demand, ini ada marginal cost. Nah, anggaplah marginal revenue. Nah, marginal cost-nya anggaplah kayak gini gitu ya. Berarti dia akan menetapkan di sini nih ini price-nya.
dan dia akan memproduksi di sini kuantitinya. Nah, tapi sayangnya adalah ini tuh dia average cost-nya di sini gitu. Oke. Jadi kena persis gitu. Price-nya sama dengan average cost. Jadi dibilang untung tidak, dibilang rugi pun juga tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini kelihatan nih, ternyata ketika normal profit terjadi, dia tidak pernah memproduksi di AC yang minimum gitu. Nah, itu menambah lagi poin selanjutnya bahwa ternyata memang mereka tidak berproduksi di kondisi efisien gitu. Nah, terus ada lagi nih kondisi selanjutnya. Kondisi selanjutnya itu adalah kalau seandainya mereka mendapatkan kerugian gitu. Jadi sebenarnya monopoli ini tuh di jangka pendek itu bisa aja ya dapat kerugian gitu. Nah, tapi biasanya di jangka panjang mereka agak jarang untuk mengalami kerugian. Kenapa? Karena biasanya karena mereka satu-satunya perusahaan dalam pasar, ya ketika mereka dapat rugi ya mereka akan sengaja mengatur jumlah produksinya sampai mereka bisa dapat kondisi untung gitu. Nah, ini kalau seandainya kita ngeset marginal cost dengan marginal revenue-nya, ini price-nya di sini, ini quantity-nya sini, tapi average cost-nya di atas gitu. Nah, ini average cost-nya di sini. Sehingga udah deh, ini total kerugiannya adalah sebesar segini jadinya gitu. Nah, ini biasanya terjadi kalau seandainya biasanya permintaannya kurang tinggi gitu. Jadi masyarakat kadang tidak terlalu tahu ini seberapa esensial sih, seberapa penting barangnya. Sehingga permintaannya terlalu rendah. Atau bisa jadi karena dia memproduksi di jangka pendek, jadi biaya produksinya masih cukup tinggi, tidak terlalu efisien, sehingga average cost-nya terlalu tinggi. Nah, balik lagi, ketika udah masuk di long run, itu biasanya average cost-nya udah mulai agak turun, karena efisiensinya udah semakin meningkat. Dan masyarakat juga semakin mau barangnya gitu dari si perusahaan itu, sehingga demand-nya juga akan meningkat gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah kondisi yang kita sebut sebagai super normal profit. Nah, ini pasti akan terjadi di jangka panjang, tapi bisa juga terjadi di jangka pendek ya. Jadi ini adalah demand-nya, sedangkan ini marginal revenue-nya. Nah, ini marginal cost-nya. Nah, jadi coba bayangin, berarti di kondisi ini MR sama dengan MC ya, dia akan produksi di kondisi ini nih. Price segini, quantity segini. Nah, tapi ternyata average cost-nya cuma segini. Gitu contoh ya. Sehingga ya udah dia akan average cost-nya lebih rendah daripada price-nya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia bisa untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Oke. Nah, selain materi tentang ini, biasanya monopoli itu juga kita kadang membahas tentang diskriminasi harga. Jadi ingat, karena dia adalah satu-satunya perusahaan di dalam pasar, maka dia punya kebebasan untuk menentukan harga kan sebenarnya. Nah, berarti ada aja kondisi bisa saja dia mendiskriminasi konsumen-konsumen tertentu. Jadi di satu konsumen dia tetapkan harga yang tinggi, tapi di produsen lain dia tetapkan harga yang lain lagi gitu. Nah, itu mungkin bisa saja makanya terjadi yang namanya diskriminasi harga atau price discrimination gitu. Nah, price discrimination itu beda-beda. Ada yang namanya degree 1 atau seringkali orang-orang juga sebutnya adalah perfect price discrimination. Discrimination. Ada juga degree 2. Degree 2 ini tuh adalah biasanya orang juga sebutnya sebagai quantity sih, quantity price discrimination. Dan yang ketiga itu degree 3. Ini yang cukup paling sering ya yang terjadi degree 3. Degree 3 ini tuh adalah group price discrimination. Nah, apa sih sebenarnya beda-bedanya antara ketiga derajat ini gitu? Kita coba bahas satu-satu ya. Derajat pertama, price discrimination derajat pertama. Kenapa dibilang perfect? Karena di kondisi ini si produsen itu tuh akan menetapkan harga
harga sama dengan willingness to pay setiap orang. Jadi ada yang namanya willingness to pay kan sebenarnya, atau ketersediaan kita untuk bayar sesuatu. Jadi kayak contoh, kita mau beli bakso, sebenarnya kita bawa uang 20.000, jadi kalaupun baksonya di-charge dengan harga 20.000, kita bisa-bisa aja untuk bayar gitu. Tapi ternyata harganya 10.000. Nah, berarti kan kita untung ya sebenarnya di sana, ada surplus yang kita rasakan. Nah, tapi si monopoli ini tidak terima gitu. Jadi kalau kalian bawa uang 20.000, ya udah 20.000 juga harganya gitu. Jadi coba bayangin kalau seandainya konsumennya ada konsumen A, B, sama C gitu. Konsumen A siap bayar 100.000 gitu ya. Konsumen B 150.000. Konsumen C 200.000. Ya udah, harganya akan beda-beda setiap dari orang-orangnya juga gitu. Jadi ya udah, konsumen A itu harus beli barangnya dengan harga 100.000, B 150, C 200 gitu. Nah, ini biasanya terjadi untuk beberapa kondisi-kondisi seperti contohnya pasar lelang. Lelang itu kan benar-benar ini barang dijual, ya udah siapa yang berani tawar paling tinggi gitu, dia yang dapat barangnya. Nah, itu contoh untuk diskriminasi harga derajat pertama gitu. Makanya disebutnya sebagai perfect price discrimination. Nah, kalau derajat kedua gimana? Nah, ini yang sifatnya quantity. Ini kayaknya juga salah satu contoh price discrimination yang cukup sering kalian ketemukan juga di pasar-pasar yang terjadi gitu. Nah, jadi sifatnya itu adalah dia akan menetapkan harga yang berbeda tergantung dari berapa banyak jumlah yang kalian beli gitu. Jadi kayak contoh kalau kalian beli cuman satu pieces doang atau satu barang doang, mungkin harga persatuannya itu bisa 100.000 gitu per pieces. Nah, tapi kalau kalian beli 5 pieces gitu, dia akan ngasih kesempatan kalian belinya di harga 80.000 per pieces gitu contoh. Nah, ini contoh dari diskriminasi harga derajat kedua. Tujuannya biar konsumen itu beli barang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, sekarang diskriminasi harga derajat ketiga. Kenapa dibilang grup? Karena derajat ketiga ini tuh dia hampir mirip dengan derajat pertama, tapi dia tahu satu hal bahwa kayaknya akan agak susah nih untuk kita tahu setiap orang itu tuh maksimal mereka mau bayar di berapa. Nah, jadi ketimbang kita ngelakuin itu, ya udah kita pisah aja mereka menjadi beberapa kelompok, baru kita charge harga yang rata gitu di satu kelompok tertentu gitu. Tapi pasti akan berbeda antar kelompoknya. Nah, jadi yang biasanya terjadi adalah perusahaan-perusahaan monopoli mereka akan ngebagi gitu, membagi pasar gitu, pasar secara keseluruhan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang inelastis sama kelompok-kelompok pasar yang sifatnya elastis gitu. Nah, mungkin ini kalau seandainya agak bingung inelastis elastis itu apa, mungkin bisa coba balik nonton lagi ya tiap video tentang elastisitas gitu. Nah, sederhananya kenapa dibilang derajat ketiga? Karena di kondisi ini produsen itu akan menjual barang di waktu yang sama barang yang sama, yang berarti juga biaya produksinya berbeda. Jadi tidak ada perbedaan antara barang yang dijual di kelompok yang inelastis dan barang yang dijual di kelompok-kelompok yang elastis. Jadi biaya produksi juga sama. Oke, tapi dijual di kelompok yang berbeda. Ini biasanya di kelompok kondisi-kondisi ini tuh biasanya marginal revenue-nya juga sama ya. Sama gitu. Karena kan kalau di market 1 sama market 2 ya contoh. Nah, market 1 kan let's say dia ada marginal cost-nya nih, market 2 juga ada marginal cost. Nah, karena biaya produksinya sama, berarti harusnya marginal cost-nya sama juga kan sebenarnya. Nah, karena mereka mau maksimumkan keuntungan di setiap masing-masing market, maka di market 1 marginal revenue-nya harus sama dengan marginal cost 1 gitu. Di marginal cost 2 itu juga harus sama dengan marginal revenue 2 gitu, biar maksimum juga di kedua. Makanya marginal revenue pasti bakal sama gitu. Oke. Nah, idealnya kayak gimana? Ingat lagi,
barang-barang yang sifatnya inelastis, maka biasanya ada kecenderungan ketika harga barang dinaikkan, maka total revenue pasti akan naik. Kenapa? Karena ketika harga dinaikkan, maka kuantitas barang yang diminta itu memang turun, tapi turunnya tidak sebesar kenaikan price. Sehingga total revenue secara keseluruhan akan naik gitu. Sedangkan kalau seandainya harganya turun, total revenue-nya pasti bakal turun. Nah, tapi berbeda di pasar yang sifatnya elastis. Ketika harganya diturunkan, maka total revenue-nya pasti naik. Kenapa? Karena ketika harga turun, maka kuantitas barang yang diminta akan naik. Dan kenaikan kuantitas barang yang diminta itu melebihi penurunan dari harga. Sehingga total revenue-nya juga naik. Sedangkan kebalikannya, kalau harganya dinaikin, justru total revenue-nya turun. Nah, ide dari diskriminasi harga derajat ketiga ini adalah ya udah untuk pasar-pasar yang sifatnya elastis, kita akan sengaja turunkan harga. Sedangkan pasar-pasar yang sifatnya inelastis itu harganya kita naikin gitu. Nah, ini juga yang jadinya pembeda kalian bisa lihat di kondisi kayak Aqua gitu. Ketika kita menjual Aqua kemasan gitu, kalau seandainya kita jual di warung, mungkin 600 ml itu tuh harganya mungkin 6.000 lah, 10.000 lah paling mentok. Tapi giliran udah di pesawat, mungkin harganya bisa sampai 20.000. Kenapa? Karena ketika kita ada di pesawat, itu tuh udah jadi kelompok inelastis. Ketika kita mau air, mau nggak mau kita hanya bisa beli di sana, tidak ada tempat lain lagi gitu kan. Sehingga orang itu akan lebih inelastis. Sedangkan kalau di warung, harganya kita tidak sesuai, kita pasti mau cari langsung warung-warung lain yang ngejual dengan harga yang lebih murah atau merek-merek lain gitu ya. Sehingga itu yang ngebuat ketika di pesawat, ya udah nggak apa-apa, harganya dinaikin aja. In anyway, mereka pasti bakal beli juga gitu. Nah, ini salah satu materi yang juga cukup sering nih untuk masuk ke seleksi kabupaten kota, yaitu tentang diskriminasi harga derajat ketiga gitu. Oke, I think itu dulu aja sebenarnya materi tentang monopoli. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman untuk konsep dasarnya gua rasa sebenarnya yang ini juga udah cukup kok sebenarnya. I think itu aja. Thank you for watching. If you have any question atau komen langsung di kolom chat aja. Oke, thank you.